Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembuatan keputusan taktis pada PT Garuda Indonesia Tbk. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu Makfira Sabrina, Agustina Haya Fauzia, dan saya sendiri Lilin Prihatini. Langkah yang pertama yaitu menentukan dan mendefinisikan problem atau masalah. PT Garuda Indonesia juga merupakan perusahaan maskapai atau penerbangan pertama, terbesar, dan terkenal di Indonesia. Pada tahun 1940 adalah tahun pertama kali bagi perusahaan ini mengudara dengan nama Indonesian Airways. Mulanya, perusahaan ini adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Namun pada tahun 1953, seluruh saham sudah dimiliki Indonesia. Meskipun perusahaan ini sudah ternama, tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang ada, seperti permasalahan keuangan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Permasalahan PT Garuda Indonesia yaitu dilihat dari laporan keuangannya. Beberapa tahun terakhir ini, PT Garuda Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan kecenderungan kinerja keuangan yang semakin menurun. Hal itu terlihat dari tingkat pendapatan, laba yang diperoleh, dan kemampuan dalam menghasilkan laba. Semakin menurun dan menunjukkan hasil yang negatif. Akibatnya, perusahaan maskapai ini mengalami kerugian yang sangat besar dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Dari fenomena yang ada pada PT Garuda Indonesia, menunjukkan kinerja yang tidak sehat. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah 2, yaitu identifikasi berbagai alternatif. Solusi alternatif yang pertama yaitu melakukan restrukturisasi yang dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran utang, pengurangan armada pesawat, dan mengosongkan rute-rute yang tidak menguntungkan. Selain itu, menurut Kristanti, pada tahun 2021, PT Garuda Indonesia perlu melakukan negosiasi terhadap lessor terkait pembayaran sewa pesawat dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan yang kedua, berdampingan dengan restrukturisasi, juga mendirikan perusahaan maskapai nasional yang baru. Karena dengan mendirikan perusahaan baru, lebih mudah mencari pesawat yang lebih murah dan dapat mencari tenaga yang lebih selektif. Sehingga tata kelola perusahaan dapat dijalankan dengan baik karena tanpa ada kaitan masalah yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan pinjaman dan suntikan ekuitas dengan harapan dapat mengurangi beban hutang sehingga memperkuat kinerja keuangan PT Garuda Indonesia. Kemudian yang keempat, PT Garuda Indonesia dilikuidasi. Hal ini merupakan solusi terakhir jika solusi-solusi sebelumnya tidak dapat dilakukan. Baik, dari keempat alternatif solusi tersebut, menurut kelompok kami, alternatif solusi yang paling layak dilakukan saat ini adalah restrukturisasi. Hal ini juga didukung oleh Kementerian BUMN dan DPR karena bagi mereka PT Garuda Indonesia merupakan kebanggaan dan marwah bangsa Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, identifikasi cost. Dari keempat alternatif yang ada, kami akan melakukan eliminasi dan memilih dua alternatif untuk diidentifikasi dari segi biaya. Dua alternatif tersebut diantaranya, yang pertama yaitu melakukan restrukturisasi. Di sini kami menyajikan tabel liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi, total utang PT Garuda Indonesia pada tahun 2020 menjadi 8,43 miliar US dollar atau sebesar 122 triliun rupiah. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi. Yang pertama, melakukan penundaan pembayaran hutang dengan cara merubah pola pembayaran dari hutang jangka pendek diubah menjadi hutang jangka panjang. Sebagai salah satu hasil dari restrukturisasi utang menjadi utang usaha jangka panjang, yaitu penurunan utang usaha terbesar berasal dari pihak berelasi, yaitu PT Pertamina,
sebesar 88,96% atau 336,06 juta US dollar. Melakukan negosiasi ulang biaya sewa pesawat agar turun 40% hingga 50% dari nilai sewa saat ini, yang memiliki angka sebesar 134 juta US dollar. Agar meringankan pembayaran sewa yang telah memiliki jumlah utang sewa jangka pendek sebesar 1,5 miliar US dollar dan utang sewa jangka panjang sebesar 4,4 miliar US dollar. Kemudian mengurangi jumlah dan tipe pesawat dari 220 menjadi 134 dan dari 13 jenis pesawat menjadi 7 jenis pesawat. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah memberikan pinjaman dan suntikan ekuitas untuk digunakan sebagai modal kerja. Salah satunya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, pemerintah akan melakukan investasi sebesar 8,5 triliun secara bertahap pada periode 2021 hingga dengan periode 2023 kepada PT Garuda Indonesia yang diambil dari dana RIPEN. Sebagai bukti bahwa pemerintah akan menjaga dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN yang terkena dampak, di sini kami menyediakan rincian penyaluran dana. Pada tahun 2021, investasi dananya sebesar 2,5 triliun, sedangkan pada tahun 2022 investasi dananya sebesar 2 triliun, dan pada tahun 2023 investasi dananya sebesar 4 triliun, yang kemudian jika ditotal yaitu 8,5 triliun. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan informasi, menjumlahkan kos dan manfaat yang relevan. Alternatif yang pertama yaitu restrukturisasi. Berikut skema restrukturisasi hutang dagang pada periode tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah yang harus dibayarkan sebesar 1%, dan untuk tahun 2022 sebesar 5%. Untuk tahun 2023 sebesar 94%. Jadi total hutang yang harus direstrukturisasi sebanyak 243 miliar 973 juta 60.615 rupiah. Berikut merupakan catatan atas laporan keuangan konsolidasian tahun 31 Desember tahun 2020. Pada langkah sebelumnya dijelaskan bahwa restrukturisasi salah satunya dapat dilakukan dengan mengubah hutang usaha jangka pendek menjadi hutang usaha jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk penundaan pembayaran kewajiban perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut, tahun 2020 hutang jangka pendek turun sebesar 42,69% dari jumlah hutang pada tahun 2019. Selanjutnya, alternatif yang kedua adalah suntikan ekuitas oleh pemerintah. Kementerian BUMN dengan aktif mendukung perusahaan untuk melakukan berbagai tindakan. Salah satunya yaitu dengan melakukan program investasi pemerintah sebagai upaya pemulihan perekonomian nasional dengan melakukan pinjaman sebesar 8,5 triliun rupiah secara berkala, di mana pada tahun 2021 dana sudah dapat dicairkan sebesar 1 triliun rupiah. Dari kedua alternatif tersebut ialah data yang merupakan upaya yang dapat dilakukan perusahaan dan pemerintah. Walau memiliki tujuan yang sama, kedua alternatif tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena alternatif pertama menunjukkan data jumlah kos restrukturisasi hutang untuk mengurangi beban perusahaan dalam pembayaran hutang. Sementara alternatif kedua menunjukkan jumlah kos investasi pemerintah untuk memberikan modal kerja akibat terpuruknya perusahaan akibat hutang yang ada. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah 5, mempertimbangkan faktor kualitatif. Selain alternatif yang telah disebutkan, faktor kualitatif juga dinilai penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan adalah citra dan reputasi perusahaan. Saat ini kondisi PT Garuda Indonesia sedang mengalami permasalahan. Namun demikian, pihak manajemen perusahaan semaksimal mungkin memperbaiki kinerja perusahaan. Perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menerapkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi dari tata kelola tersebut
adalah dengan cara merestrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi yang dilakukan adalah yang pertama yaitu pembenahan dalam bidang SDM dengan mengurangi karyawan tidak produktif, merekrut karyawan yang kompeten sehingga menghindari perilaku yang oportunistik atau perilaku yang mementingkan diri sendiri seperti korupsi. Kemudian pembenahan dalam operasional perusahaan, pembenahan di bidang keuangan, dan pembenahan pendanaan. Dengan kesungguhan dari pihak manajemen tersebut, maka citra perusahaan akan terbangun yang pada akhirnya akan membentuk reputasi yang baik. Reputasi tersebut akan membawa tingkat kepercayaan perusahaan oleh stakeholder. Kemudian lanjut pada langkah 6, yaitu pengambilan keputusan. Dari permasalahan yang telah ditentukan, PT Garuda Indonesia menunjukkan kinerja yang tidak sehat, sehingga perlu adanya identifikasi alternatif untuk pengambilan keputusan. Tidak lupa juga mempertimbangkan faktor kualitatif yang ada. Dari langkah-langkah tersebut, kami menilai bahwa restrukturisasi adalah tindakan yang paling tepat dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan PT Garuda Indonesia dalam melakukan pembayaran hutang dikatakan rendah. Oleh karena itu, perlu melakukan restrukturisasi. Manfaat dilakukannya restrukturisasi yaitu perusahaan dapat menyehatkan kembali kinerja keuangannya. Program ini diharapkan dapat memberikan pemulihan dan memaksimalkan kinerja pada perusahaan tersebut. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.